Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 31 Januari 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, orang ini nampaknya ingin sekali ya menunjukkan rasa cinta dia ke kamu. Pengen banget dia ini em, apa ya menunjukkan atau mengekspresikan cinta dia ke kamu. Tapi untuk saat ini atau untuk hari ini dia butuh untuk menenangkan diri terlebih dahulu atau sedang apa ya healing, sedang fokus pada diri sendiri, sedang apa ya intinya orang ini butuh membebaskan diri sendiri dulu ya, dia pengen menikmati hidup dia sendiri dulu atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan dia sendiri kayak gitu ya. Jadi aku lihat dia memang butuh butuh waktu, butuh ruang untuk diri dia sendiri terlebih dahulu. Orang ini adalah orang dari masa lalumu ya, dia past life ya, orang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu, bisa ini mantan atau mungkin apa ya gebetan ya, dulu pernah jadi gebetan ya, atau baru baru PDKT-an atau sudah menghilang. Nah ini orangnya. Dan kalau aku lihat di sini ada ikatan apa ya spiritual yang kuat di sini ya, ada religious factor, berarti um, secara spiritual di sini kuat ya, bisa jadi orang ini tuh selalu mengucapmu di dalam doa atau dia mengafirmasi ya, mengafirmasikan kamu. Dan kalau aku lihat juga sebenarnya orang ini selalu apa ya semacam kayak memanggilmu di dalam apa ya afirmasinya gitu ya. Orang ini tuh kuat secara ikatan batin, ada heart to heart conversation di sini ya. Ada apa namanya? eh, Percakapan dari hati ke hati kalau aku lihat di sini. Jadi walaupun saat ini kalian berjauhan, saat ini kalian LDR ya, atau tidak ada koneksi apa namanya, tidak terhubung gitu ya, kalian tidak bersama secara fisik. Aku lihat orang ini masih sering menghadirkan apa afirmasi gitu loh, ya. Dia sering menyebut kamu, dia sering mengatakan bahwa dia rindu kamu ya, dia ingin bertemu seperti itu. Sehingga kamu pun mungkin akhir-akhir ini sering merasakan tiba-tiba kamu kepikiran dia, tiba-tiba kamu kok ya kangen dia kayak gitu ya. Nah, itu sejujurnya bentuk dari afirmasi orang ini atau percakapan dari hati ke hati oleh dia gitu ya. Dari dia oleh dia. Oke, kalau aku lihat ada kemungkinan ya orang ini tuh segera membuat suatu apa ya kejelasan sama kamu, atau ya mungkin dia akan datang ya, mungkin sebentar lagi. Intinya orang ini tuh pengen tetap menunjukkan apa ya bentuk rasa cinta dia ke kamu. Ya, kalau misalkan selama ini hubungan kalian itu nggak ada kejelasan, atau hubungan kalian ini nggak tahu bentukannya apa nih, statusnya apa nih. Kalau aku lihat ada mungkin sebentar lagi ya, karena di sini very soon, segera dia akan mengklirkan apa yang sempat tidak terselesaikan di antara kalian atau tidak terjelaskan di antara kalian. Atau bisa jadi kalau misalkan kalian berpisah ini gara-gara ada suatu masalah juga atau kesalahpahaman, itu juga akan segera dikelirkan sama orang ini. Intinya uh, akan ada segera ya, segera apa ya klarifikasi
semacam itu kejelasan dari orang ini. Oke, karena di kartu pertama pun ada Eight of Wands-nya reverse, berarti ya memang ada miskomunikasi, ada kesalahpahaman yang memang terjadi di antara kalian. Jadi mungkin ada entah ini dari dia ataupun kamu yang mengucapkan kalimat tertentu dan penafsiran kamu adalah A, tapi dia ternyata penafsirannya Z, seperti itu ya. Jadi ada salah penafsiran di sini dalam kalimat atau ya ada kesalahpahaman aja ya dari kata-kata kalian, baik ini kamu atau dia, terserah siapa deh ya. Sehingga di sini kalau aku lihat yang membuat kalian agak merenggang atau mungkin ya berpisah itu ya gara-gara ini gitu ya. Kalian lebih fokus pada diri masing-masing, yaitu salah satunya ini miskomunikasi, ada kesalahpahaman. Oke, kemudian di kartu kedua ada di Hierophant, berarti kalau aku lihat ada kemungkinan segera ya sebentar lagi dia akan bisa dibilang tuh memperbaiki hubungan dan menawarkan kembali ya hubungan dengan kamu, membuat kejelasan hubungan ini seperti itu. Intinya aku lihat nih orang pengen datang lagi ke kamu, ingin menjalin suatu hubungan kembali dengan kamu ya, kuat banget energinya. Bahkan mungkin ketika nanti dia datang, dia mungkin akan menawarkan suatu komitmen atau pernikahan seperti itu. Dan ya dia ingin meningkatkan ikatan hubungan kalian, ikatan percintaan kalian di sini kalau aku lihat ya. Bahkan kalau aku lihat juga di sini ya, apalagi di sini ada kan religious factor, berarti secara spiritual memang dia sangat mendambakan kamu ya. Di sini ada di Hierophant, kemudian dikonfirmasi dengan religious factor. Jadi kalau aku lihat orang ini tuh di dalam doanya itu sering menyebut namamu ya, sering menyebut untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu. Orang ini memang sempat atau mungkin sampai sekarang ya, kenapa dia menarik diri itu karena memang sejujurnya orang ini sulit ya, orang ini tuh merasa kesulitan untuk mempertahankan tindakan dia untuk menyeimbangkan hubungan. Kenapa? Karena di sini dia menyadari dia tidak menyadari bahwa kamu itu sering banget terabaikan oleh dia karena semua perselisihan atau tuntutan yang dia berikan ke kamu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini kamu selalu terabaikan oleh orang ini karena orang ini bisa dibilang orang yang gila kerja, orang yang selalu memprioritaskan pekerjaan, orang yang selalu memfokuskan pekerjaan dibandingkan pasangannya, atau bisa dibilang karena dia sibuk dengan pekerjaannya, maka dia di sini tidak pernah memberikan atau jarang sekali memberikan waktu untuk pasangannya seperti itu ya. Dan aku lihat di sini kayak ya mungkin kamu bukan menjadi prioritas utama gitu loh ya. Kalau aku lihat yang menjadi prioritas utama dia itu adalah karir, pekerjaan seperti itu. Bahkan kalau aku lihat juga orang ini mungkin dulu dulu ya, dulu sempat ini dia nih menghadirkan pihak ketiga ya, sehingga udah dia sibuk kerja menghadirkan pihak ketiga, terus ada kamu juga, sehingga orang ini lebih sulit untuk membagi waktu seperti itu. Oke, kemudian dikonfirmasi lagi dengan Two of Pentacles. Nampaknya keadaan orang ini secara finance ya, secara keuangan lagi terlilit hutang atau kesulitan ya, kesulitan banget. Kenapa? Karena ini Two of Pentacles, orang ini tuh sedang mencoba untuk menyeimbangkan finance dia, karena finance dia aku rasa di sini benar-benar lagi terpuruk, lagi jomplang banget. Sedangkan orang ini tuh pengen punya kehidupan yang stabil secara keuangan.
Terus itu juga mungkin dia memang sempat pernah meminjam uang dengan jumlah yang cukup banyak ya, dan maka dari itu orang ini juga dikejar-kejar hutang ya, dikejar-kejar debt collector. Em, dan aku lihat juga orang ini juga tetap masih memikirkan eh untuk apa ya, memutuskan bagaimana hubungan ini akan berkembang di masa depan gitu ya. Sedangkan keadaan keuangan dia aja lagi drop seperti ini. Sehingga dia juga harus kalau aku lihat di sini eh, dia harus menentukan apakah dia siap melakukan upaya yang diperlukan untuk membuat hubungan ini berhasil. Jadi orang ini tuh masih apa ya, bukan bukan dia tidak mau mengusahakannya, tapi dia melihat keadaan dia itu kayaknya belum mampu ya, belum mampu untuk mengusahakan kamu kayak gitu. Sehingga energi orang ini tuh menarik diri dari kamu. Orang ini tuh apa namanya, menutup diri dari kamu, pergi dari kamu, menghindari kamu seperti itu ya. Sejujurnya orang ini juga memikirkan kok ya, memikirkan masa depan dia bersama kamu akan seperti apa. Cuman kan situasinya dia aja kelilit hutang kayak gini gitu loh. Jadi gimana dia mau melanjutkan hubungan ini sedangkan uang aja nggak punya. Kayak gitulah ya kasarnya ngomong gitu. Sehingga orang ini harus cari taktik ya, harus cari cara, harus ya banyak kerja untuk bisa menghasilkan uang, untuk bisa menutupi hutang, untuk bisa apa itu namanya, mencukupi kehidupan dia, terus menanggung tanggung jawab atau beban entah dari keluarga, orang tua, seperti itu ya. Sehingga orang ini tuh kalau aku lihat mau nggak mau dia benar-benar yang apa ya, sibuk atau menenggelamkan diri pada pekerjaan, akhirnya di sini semakin tidak bisa memberikan waktu untuk kamu eh, punya quality time gitu dengan kamu. Jadi kalau aku lihat dia udah kewalahan dengan hidup dia gitu ya. Terus itu juga dia kewalahan dengan ekspektasi-ekspektasi dia yang tidak bisa terrealisasi itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini banyak banget pikirannya, masih kayak bimbang gitu ya. Masih kayak bingung harus gimana untuk hubungan ini ke depannya kayak gitu. Dia masih ya eh apa ya, gimana ya bisa dibilang tuh lagi cari cara lah gimana caranya biar ini tuh hubungan bisa berkembang, bisa berjalan kayak gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini kalian itu kurang banget komunikasinya, jelek banget komunikasinya, jarang banget komunikasinya. Dan eh, inilah yang membuat apa ya, orang ini merasa bersalah banget sama kamu ya, karena udah dia nggak bisa memperjuangkan kamu gara-gara dia tidak punya uang, kemudian apa dia punya beban juga secara pribadi ya, hutang piutang, terus tanggung jawab dia terhadap keluarganya. Terus itu juga dia tidak bisa membagi waktu ya untuk kamu, memberikan quality time untuk kamu. Terus itu ya komunikasi juga jelek. Ya, aku lihat di sini eh ya dia tahu, dia sadar itu semua salah dia kayak gitu ya. Dia tahu, dia sadar ini semua salah dia. Dan aku lihat juga di sini memang mungkin sulit ya orang ini untuk mengakui hal-hal yang sulit di dalam hidup dia untuk dia bagikan ke kamu. Maksudnya dia kayaknya sulit untuk mengutarakan ke kamu bahwa dia ini dalam keadaan kesulitan gitu ya. Dia punya punya situasi yang apa namanya? Situasi yang pokoknya eh, membuat dia itu benar-benar drop, membuat dia itu benar-benar pusing, membuat dia itu benar-benar ya kesulitan seperti itu. Dan orang ini tuh ya mungkin bisa jadi egonya memang tinggi, orangnya gengsian ya. Intinya orang ini tuh sulit untuk membagi kisah kesulitan dia ke kamu kayak gitu ya. eh Terus itu juga
Karena gini juga, dia juga memikirkan kalau misalkan dia membagi keadaan kesulitan dia ini ke kamu atau menceritakan keadaan kesulitan dia ke kamu, takutnya kamu nanti juga akan apa itu namanya, akan terganggu gitu loh dengan kesulitan dia ini. Bisa jadi kamu ikut-ikut terseret juga dengan rentenir ya, kamu apa itu namanya, apa, dicari-cari rentenir gitu, atau mungkin kamu juga nanti kalau misalkan kamu ada niatan untuk membantu dia membayar hutang, kamu juga akan kesulitan untuk mencari uang membantu dia membayar hutang piutangnya gitu. Intinya orang ini juga memikirkan itu. Ya, makanya di sini orang ini tuh tidak apa ya, bercerita banyak tentang keadaan dia atau kesulitan dia. Dan yang dia pikirkan juga kalau aku lihat di sini, dia takut juga nanti kamu kalau misalkan dia cerita tentang keadaan dia yang sedrop ini gitu ya, dan dia beberkan semuanya ke kamu, dia ceritakan semuanya ke kamu, takutnya kamu nanti ilfeel sama dia. Itu yang tidak mau dia dapatkan dari kamu. Ya, perasaan ilfeel, perasaan jijik, perasaan apa ya, dipandang rendah kayak gitu deh ya, merasa tidak dihargai ya. Dan memang ya kalau Three of Wands reverse ini berarti kan memang pesannya itu untuk dibicarakan ya, dibicarakan suka dan tidak sukanya, terus itu keterbukaannya, mau gimananya itu intinya harus dibicarakan agar tidak ada miskomunikasi. Dan kalau aku lihat di sini dia harus mau nggak mau segera apa ya, membicarakannya dengan kamu ya, semuanya semuanya apa yang selama ini menjadi hambatan, apa yang selama ini menjadi halangan di hubungan kalian, itu memang sebenarnya harus dibicarakan sebelum hubungan ini semakin tidak terkendali ya, sebelum kamu memang benar-benar akan pergi ya, sebelum benar-benar akan pergi. Karena kalau aku lihat juga di sini, di saat kalian situasinya sekarang ini sama-sama menarik diri, sama-sama tidak tidak bersama gitu ya, kalian sama-sama sendiri-sendiri gini, aku lihat orang ini merasa sedih loh, sedih banget karena dia tidak bisa membuat hubungan ini tuh bisa berhasil. Dia tidak kayak ya you know lah ya, ada masalah tapi tidak terselesaikan. Akhirnya kalian berpisah, akhirnya tidak ada komunikasi, akhirnya tidak ada kedekatan. Nah, orang ini sejujurnya ketika kalian tidak bersama, orang ini tuh ada rasa kayak menyesali tindakan dia yang tidak bisa membuat hubungan ini berhasil. Jadi kalau aku lihat masih ada potensi orang ini nanti akan rekonsiliasi dengan kamu lagi, akan datang lagi ke kamu, tapi memang orang ini saat ini, terutama hari ini ya, dia butuh waktu dan butuh ruang untuk yang pertama menyembuhkan rasa sakit hati dia ya, mungkin dari kata-kata kemarin yang salah tafsir, salah ya miskomunikasi itu ya, salah tanggap ya, apa sih namanya? Ya, miskomunikasi lah intinya. Salah tanggap ya. Terus itu mungkin apalagi dia juga harus memikirkan keadaan dia, situasi dia. Terus itu dia juga mungkin harus apa ya? Melepaskan luka-luka yang memang telah dia pegang selama ini yang masih membekas di hati dia gitu ya. Intinya orang ini butuh waktu untuk memikirkan segalanya dulu dan menyelesaikan apa ya, keluh kesah, kecemasan, rasa takut, keraguan-raguan ya yang ada di dalam diri dia. Sehingga biar nanti ketika dia datang lagi ke kamu, dia itu sudah merasa kayak enteng gitu loh, ya enteng, nyaman, terus bisa leluasa untuk apa ya, merealisasikan cinta dia ke kamu seperti itu, untuk membicarakan tentang bagaimana nanti
hubungan kalian, mau seperti apa nanti hubungan kalian, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini masih akan ada potensi dia akan datang lagi ke kamu untuk apa ya, memperbaiki hubungan, atau bahkan menawarkan hubungan ya. Intinya di sini dia bakal datang lagi. Oke, dia berharap, dia berharap dia dapat menarik kembali kata-kata yang pernah dia ucapkan ke kamu, dan mungkin ini kata-kata yang mungkin membuat kamu akhirnya marah, membuat kamu kecewa, ya, membuat kamu berubah, ya. Ada kata-kata yang dulu mungkin pernah dia ucapkan dan itu ingin dia tarik kembali. Dan menurut dia untuk kali ini, untuk sekarang ya, memang waktunya belum tepat bagi kalian untuk bisa bersama. Tapi dia sangat-sangat menginginkan sekali ya, sebenarnya dia tuh pengen banget bercerita dengan kamu ya, berbagi cerita dengan kamu itu dengan hal-hal yang baik-baik aja gitu loh, cerita-cerita yang baik-baik aja. Makanya di sini dia itu masih menutupi keadaan dia sebenarnya ke kamu gitu ya, karena sejujurnya ada rasa malu, ada rasa takut kamu nanti tidak menerima dia, menolak dia, ilfil sama dia. Makanya di sini dia berharap dia itu dia itu bisa berbagi cerita itu tentang kabar-kabar baik aja kayak gitu, biar kamu tidak ilfil dengan dia ya, seperti itu. Hmm, ya, dia berharap suatu hari nanti kamu bisa memaafkan dia ya atas kebohongan, atas perilaku dia, atas kesalahan-kesalahan dia di masa lalu ya. Dia berharap kamu suatu hari nanti bisa memaafkan semua apa ya, tindak tanduk kejelekan dia selama ini ke kamu gitu ya. Dan aku lihat sampai hari ini, sampai saat ini dia masih menutup-nutupi siapa diri dia sebenarnya. Ya, kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat juga orang ini dia baru menyadari betapa pentingnya, betapa kuatnya, betapa berharganya hubungan ini, dan aku lihat di sini dia baru memulai ya untuk mengerti tentang koneksi kalian yang ternyata tuh apa ya, sulit untuk bisa diputuskan gitu ya. Jadi kalau aku lihat kamu masih menjadi sosok satu-satunya yang dia inginkan, yang dia ingin perjuangkan, yang ingin dia miliki gitu ya. Untuk keputusannya nanti kamu mau menerima dia lagi atau tidak, ya aku serahkan saja padamu lah ya. Karena yang bisa, yang tahu kisah selengkapnya yaitu cuman kamu dan dia. Jadi silahkan tentukan pilihanmu seperti apa jika nanti dia datang ya. Intinya di sini hati-hati kalau misalkan di sini kamu orang yang suka ceplas-ceplos kalau ngomong, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati, itu aja ya. Oke, aku rasa cukup untuk zodiaknya. Di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Leo, Aries, Sagittarius. Cancer ya. Oke, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Taurus dan ada Capricorn. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka pembacaan ini memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.